Tertipu janji manis pimpinan KKB, gerombolan memilih tindakan di luar dugaan. Anggota Egyanus Kogoya menyerah mengaku ditipu, dijanjikan uang banyak, nyatanya kelaparan di hutan. Seorang mantan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bernama Tenius Tabuni akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Tenius Tabuni berikrar telah keluar dari keanggotaan KKB dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pengakuannya, Tenius Tabuni mengungkapkan alasan dirinya mau bergabung dengan KKB ketika itu karena dijanjikan kehidupan serba mudah. Segala kebutuhan hidupnya, kata Tenius Tabuni, akan dipenuhi, termasuk juga diberikan banyak uang. Namun seiring berjalannya waktu, Tenius Tabuni sadar telah ditipu. Sering kelaparan di dalam hutan karena kekurangan logistik, ditambah KKB tidak solid, selalu terpecah-pecah dan bergerak sendiri-sendiri, kata Tenius Tabuni. Tak hanya itu, Tenius Tabuni mengaku selalu bertentangan dengan hati nurani selama bergabung dengan kelompok Rombolok Bere. Batinnya menjerit ketika KKB kerap menyakiti masyarakat yang menolak membantunya. Tenius Tabuni pun mengaku terpaksa bergabung dengan KKB, seringkali memeras dan mengancam masyarakat serta menyakiti bahkan membunuh masyarakat yang tidak mau membantu, ujar Tenius Tabuni. Lebih lanjut, Tenius Tabuni mengungkapkan jika pernah terlibat kontak senjata dengan aparat saat masih bergabung dengan KKB. Menurut Tenius Tabuni, insiden baku tembak itu terjadi pada 2017 di wilayah Habema. Saat itu, Tenius Tabuni bersama kelompok melakukan pengadangan hingga akhirnya terjadi kontak senjata. Setelah mengungkap ikrar setia kepada NKRI, Tenius Tabuni mengaku ingin hidup normal, merasa aman, dan sementara itu Komandan Satgas dan Satgas Pamtas Mobili Yonif Rider 323-BP Kostrat Mayor Inf Afrianda Bayu Laksono mengapresiasi langkah Tenius Tabuni. Penyerahan dari Tenius Tabuni kembali ke NKRI ditandai dengan penyerahan bendera dari Satgas kepada bekas anggota KKB yang menyerahkan diri. Setelah itu, Tenius Tabuni membuat pernyataan keluar dari KKB dan ikrar setia pada NKRI di Kampung Embua, Distrik Embua, Kabupaten Nduga, kata Mayor Afriandi. Afriandi menambahkan, Tenius Tabuni sebelumnya merupakan anggota KKB dari kelompok Rombolok Bere pimpinan Egyanus Kogoya. Pada Sabtu 26 September, Tenius Tabuni turun gunung dan menyerahkan diri kepada Satgas Yonif Rider 323 Kostrat di Kampung Embua Tengah, Distrik Embua, Kabupaten Nduga, Papua. Prosesi penyerahan diri itu disaksikan perwakilan Satgas Yonif Rider 323 Kostrat Letu Inf Sudarso Pursito, Ledda CHB, Dede Sahroji, dan 8 anggota. Selain itu ada pula tokoh agama, Pendeta Yohanes, dan perwakilan perangkat Kampung Embua Tengah. Papua sah, NKRI, KKB kelewat batas, segera berantas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan bernegosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Mahfud menegaskan pemerintah akan terus mempertahankan setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan pemerintah akan memberantas kelompok yang ingin mengambil wilayah NKRI. Tidak ada negosiasi
soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI, jelas Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Februari 2023. Dia menyatakan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, Papua masih secara sah jadi bagian dari NKRI. Mahfud juga mengakui pilot Susi Air Caps Philip Max Martens sedang disandera oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Keselamatan sandera adalah prioritas, oleh sebab itu pendekatannya persuasif. Kami persuasif agar bisa bebas dengan selamat, damai, tanpa kisruh, tanpa ribut, jelas mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan opsi lain untuk menyelamatkan Philips. Meski begitu, dia tak menjelaskan lebih lanjut opsi itu. Kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan, ucapnya. Sebagai informasi, beredar video dan foto pilot Susi Air di media sosial. Dalam video yang viral, KKB terdengar mengancam militer Indonesia dan Philips. Menurut salah satu anggota KKB tersebut, penangkapan Philip didasarkan pada keputusan Indonesia yang tidak pernah mengakui Papua merdeka. Ia menyebut mata pemerintah Indonesia harus terbuka untuk Papua. KKB mengancam tidak akan melepaskan Philip kecuali tuntutan mereka dipenuhi. Hanya kami lepas dengan Papua merdeka, kalau tidak pilot sama-sama mati, ujarnya.